Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul malam hari ini memuji menyembah Tuhan. Yakin dan percaya apa yang kita doakan malam ini pasti terjawab. Amin. Kita diberi kesehatan, kita diberi sukacita dari Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, selamat malam Bapa yang di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang Kau berikan pada kami semua Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggikan nama-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan mengharumkan Engkau Tuhan. Layak untuk nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kami yang hadir, setiap kami yang mendengarkan di rumah melalui YouTube Tuhan. Biar Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang menolong kami Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Setiap tetes air mata kami Tuhan, Engkau pun tahu Tuhan. Setiap kerinduan hati kami Tuhan, Engkau juga mengerti Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami, tak pandang bulu Tuhan, tak pandang kami kaya atau miskin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita nyanyikan lagu Engkau Bapa yang mengasihi. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Tatap pandang bentuk dan rupaku,
Kalau Tuhan masih beri kesempatan pada kami untuk beribadah doa malam ini dengan penuh rasa ucapan syukur, Tuhan, terima kasih. Yang mana Tuhan, kami sepanjang pagi mulai malam hari ini tadi Tuhan mendung, tapi kami percaya Tuhan selalu mendengar doa anak-anak-Mu Tuhan, yang cuacanya diberi dengan cuaca yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk GBPS ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati apa yang menjadi visi dan misi di gereja GBPS ini. Tuhan ikut campur tangan. Tuhan, kami berdoa juga untuk ibadah Mandarin Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan yang di dalam Mandarin ini. Tuhan ikut campur tangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pimpinan Mandarin, Ibu Julian dengan Pak Arif. Tuhan, kiranya Tuhan berikan roh hikmat, akal budi bijaksana untuk memimpin Mandarin ini semakin hari semakin diberkati Tuhan, semakin hari semakin dipakai Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu juga untuk kesehatan Ibu Julian, Pak Arif. Tuhan, kiranya Tuhan beri kesehatan untuk selalu memimpin Mandarin ini semakin hari semakin maju. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang masih belum bisa hadir. Kiranya Tuhan tolong mereka, ketuk hati mereka untuk kembali lagi doa malam ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Anikum Caworo Tuhan, kiranya Tuhan berkati dia untuk kembali lagi. Ini selama ini kami tidak mengerti apa yang menjadi masalah dan persoalan mereka, tapi Tuhan yang Maha tahu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya berkati beliau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bu Yanto yang sekarang lagi sakit Tuhan. Kiranya Tuhan beri pemulihan untuk bisa kembali ibadah bersama-sama kami lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pilur sanggup menyembuhkan apa yang sakitnya dia Tuhan. Kami tolong Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin negara kami ini menjadi negara yang takut akan Engkau. Berikan hikmat untuk pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kota Surabaya Tuhan. Kiranya Tuhan beri damai untuk supaya kami anak-anak-Mu beribadah dengan bebas Tuhan. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan hati kami, pendengaran kami, sucikan dan kuduskan Tuhan untuk bisa menerima firman-Mu dengan baik dan melakukan firman-Mu ini sepanjang hari menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Dan salam Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan memberkati. Kita langsung saja buka di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ya. Yosua pasal yang pertama. Kok Arif ini kan mau ada apa namanya itu? Latihan kur ya? Ya setengah jam aja Saudara ya. Ya. Dan apa ya setengah jam Saudara ya. Yosua pasal yang pertama. Jadi Yosua pasal yang pertama boleh dilihat. Ya. Jadi Yosua pasal pertama yang pertama terus ayat yang ke-9 saja ya. Begini bunyinya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Apa itu? Ayat yang ke-9. Nah ini, saudara. Jadi temanya ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
Jadi Tuhan pengen kita ini kuat. Kenapa? Nomor satu, karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Jadi tidak ada alasan untuk bingung, tawar hati, kecut itu sebenarnya tidak boleh. Tapi namanya manusia, bisa tawar, bisa kecut, bisa capek, bisa bosan, bisa marah juga bisa. Kenapa? Manusia. Tidak ada manusia sempurna dalam dunia ini kecuali hanya Tuhan Yesus saja. Nah, ketika kita menghadapi persoalan seperti itu, nah Tuhan pengen saudara dan saya tahu harus menguatkan hati ini. Untuk apa sih? Nomor satu harus saudara tahu, karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Saudara, kisahnya ini Yosua masih muda. Kenapa? Karena Musa meninggal, terus Tuhan sendiri ngomong sama Yosua, jangan tawar hati, jangan kecut. Padahal Yosua ini sudah lihat mujizat, sudah lihat hal-hal yang ajaib dalam hidupnya ini. Kenapa dia lihat sama orang Israel itu begitu hebat? Tapi kenapa kok bisa khawatir? Kenapa bisa takut? Kenapa? Sekali lagi Bapak Ibu, itu manusiawi. Jadi kalau saudara takut, saudara khawatir, itu sebenarnya bukan dosa. Cuma jangan dikuasai kekhawatiran, jangan dikuasai ketakutan. Kenapa? Sebab kalau saudara dikuasai ketakutan, kekhawatiran, saudara dasar melihat kuasa mujizat Tuhan yang besar yang disediakan bagi saudara dan saya. Hari ini penting sekali. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau mengalami tantangan ujian, jangan lihat tantangannya, lihat apa? Besarnya kuasa Tuhan yang luar biasa. Apa itu janji Tuhan? Yang pertama, menyertai. Buktinya apa? Tolong tiang awan, buktinya ini. Saudara, di padang gurun itu panas. Orang pasti tidak suka. Tapi Tuhan ngomong apa? Aku menyertai. Lewat apa? Lewat tiang awan ini. Jadi Alkitab mencatat tiang awan itu ada di tabernakel di Akasi. Kalau saya boleh pinjam sekarang ya, sebenarnya penyertaan Tuhan ada di atas gereja ini. Saudara, panas awan, tapi kalau ada awan jadi sejuk. Makanya gereja itu kalau ada Tuhan sejuk. Kalau ada setan bikin panas itu. Kenapa? Karena Tuhan tuh pengen yang damai, sejuk. Makanya kalau orang diajak damai nggak mau, berarti bukan dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan tuh gampang rukun, gampang sejuk. Ini nggak ada ditulis ayatnya gini, orang Israel mati kepanasan. Nggak ada. Kenapa? Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Makanya orang yang disertai Tuhan nomor satu, hatinya penuh dengan kesejukan. Motoni mendelika orang. Kenapa? Sejuk. Lihat orang yang sejuk itu nyenang ya. Tuh Pak, mau gue motor saudara. Orang jadi takut. Jadi rasanya tuh indah, enak. Banyak sekarang anak Tuhan rasanya sudah wis hambar kasihnya. Apa? Berdoa nggak dijawab sama Tuhan. Sudah setia, sudah memberi perpuluhan. Kenapa terjadi seperti begini? Saudara, sebenarnya Tuhan tuh pengen saudara dan saya bersekutu sama Tuhan, mengenal hatinya Tuhan Yesus itu lebih dalam. Kalau nanti saudara kenal hatinya Tuhan Yesus, saudara pasti akan semakin cinta pekerjaan Tuhan. Saudara akan semakin cinta sama jiwa-jiwa. Saudara akan semakin hormat sama Tuhan. Karena Alkitab ngomong, belajar sama Tuhan Yesus itu nomor satu, rendah hati dan lemah lembut. Gak ada, apalagi hamba Tuhan. Ini tidak ada. Kenapa? Karena belajar sama sang maestro, rendah hati dan lemah lembut. Suatu saat saya diundang Natal, bilang begini, Pak Titi, tolong dikirim namanya dan jabatannya sama gelarnya. Saya bilang begini, itu dalam satu kota saudara ya. Jadi saya bulan Februari khotbah, langsung dijawab, Pak, Desember sekian-sekian. Oh ya, oke. Langsung jawab pendetanya, Pak, saya tidak punya gelar. Dia tidak percaya. Saya memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara, saya tidak punya gelar. Gelar saya cuma satu, kedua Tuhan, selesai. Iya.
Kenapa saya belajar kepada Tuhan Yesus yang baik? Penyertaan Tuhan lewat tiang awan. Dengerin, tiang awan membuat sejuk suasana. Jangan sampai kehadiran saudara bikin panas, bikin kesel. Orang yang disertai Tuhan, kehadirannya sangat menyenangkan, luar biasa. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalamnya. Yang kedua, tiang api. Tolong, tiang api. Alkitab juga ngomong kenapa di atas tabernakel? Karena memang seperti begitu. Saudara, di padang gurun itu tidak ada listrik, tidak ada. Dan siapa yang menerangi? Alkitab bilang gini, Tuhan sendiri. Hebat. Makanya kalau orang itu disertai Tuhan, ada tiang api di dalam, dia tahu. Iki bojone wong, iki duwe wong, tahu dia. Gak mata gelap. Kenapa? Karena ada tiang api itu yang menerangi, jalannya jadi terang. Kalau tidak ada tiang api, bahaya ini. Alkitab bilang, apa tiang api itu? Firman Tuhan. Makanya kalau orang ada firman Tuhan di sini beda, Bapak Ibu. Ucapannya selalu membangun, perbuatannya selalu memuliakan Tuhan. Belum ada 1 bulan ini, saya cukup kaget. Kalau tak sebutkan, saudara pasti tahu. Tapi itu kan rahasia. Pak Titi kenal ini? Oh ya, tahu saya. Kenapa? Ditelepon dari Bank Danamon, sudah 5 tahun pinjam bank, tidak mengembalikan. Dosen, guru sekolah Alkitab, tidak jaminan, Bapak Ibu. Makanya saya senang kita ini belajar sama Tuhan Yesus. Saya tidak mau pakai gelar. Kenapa? Karena itu manusiawi, Bapak Ibu. Jadi sombong nanti. Saya ingat diajari dosen saya, Titi, kalau kamu punya gelar jangan dipakai gelar. Kamu bisa jadi sombong. Orang pakai gelar silakan saja, itu hak. Tak iling-iling itu kata-kata. Kenapa? Maaf bicara saudara, orang kalau punya gelar bisa jadi sombong. Tapi kalau didikannya dari Tuhan Yesus, gak bisa sombong. Kenapa? Semua berasal dari Tuhan. Jadi kita sadar ini. Makanya disertai Tuhan padan. Gak ngawur jalannya. Ini penting sekali. Nah, hari ini diingatkan lagi Bapak Ibu Saudara dan saya kita ini. Makanya mesti baca Alkitab tiap hari. Iman kita bukan kata pendeta, tapi iman kita berdasarkan firman Tuhan. Dibaca. Ojo kakek yang delok WA terus saya. Baca Alkitab, kenapa? Supaya kita ngerti. Alkitab ngomong, nanti akhir zaman banyak pendeta palsu, ajaran yang palsu muncul. Saudara bisa bedakan dari mana? Alkitab ngomong 1 buah. Lek buah emang itik, wis aja diikuti. Suka miso, jangan diikuti, sesat itu. Orang yang benar, hamba Tuhan yang benar membawa kepada Kristus, bukan kepada dirinya sendiri. Dibawa kepada Kristus ini. Sehingga hidupnya saudara seandainya sukses, dia megah ini. Kenapa? Semua itu dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita itu bukan apa-apa, Bapak Ibu. Hari ini diingatkan kembali. Jadi Musa setelah meninggal, dia pesan kepada Yosua. Jadi Yosua dibilangi sendiri sama Tuhan, kuatkan, teguhkan hatimu. Kenapa? Aku menyertai engkau. Lah caranya supaya kita kuat ini gimana? Kan ini cara nih. Masak rawon enak kan ada caranya. Loh ya, supaya ini adem gimana caranya? Pasang AC. Nah, supaya kita ini kuat melok Tuhan, tantangannya kan banyak melok Tuhan ini. Kadang-kadang suami nggak dukung, istri malah nggak dukung, mantu malah nggak dukung meneh, mertua bebok pisan, nggak dukung blas. Kalau saudara lihat itu salah. Kita melok Tuhan bukan lihat pendeta, bukan lihat mertua, bukan lihat istri anak, lihat Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat pendeta, saudara pasti banyak kecewa. Pendeta kok kayak gini? Ketemu mertua nih minggu, haleluya, salam dibayar, tidak abrus, oh munafik. Kasar omongan ini di rumah. Saudara, kekristenan harus lihat Tuhan Yesus, tidak boleh yang lain. Jujur ya, kalau saya lihat GBPS loro hati ya. Gegeran tak oi.
Kan ngisi-ngisi. Tapi saya tidak mau lihat itu. Kenapa? Saya mau lihat Tuhan. Sebab yang menyelamatkan saya bukan GPPS, yang menyelamatkan saya Tuhan Yesus. Jadi caranya gimana? Nomor satu saya kasih cara kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita ini bisa menguatkan, yaitu ayat yang ke-7. Tolong ayat 7 tadi. Yosua pasal pertama ayat 7. Jadi Tuhan ngomong terus ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi tak ringkas, apa itu? Supaya kita ini kuat menguatkan diri kita sendiri. Nomor satu, selaras dengan firman. Kalau saudara pengen kuat menurut Tuhan, harus selaras, cocok ambil firman. Lek gak cocok ambil firman, jangan dijalankan. Karena ini doa malam, jadi saya pakai doa. Apa itu? Kita orang GBP pasti tahu. Kita tulis dalam kitab Yesaya, orang yang berdoa itu seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Duduk burung emprit, burung Raja Wali. Tolong gambari burung Raja Wali terbang tinggi. Nah, ini burung gagak. Satunya burung Raja Wali. Coba sing burung gagak satunya lagi, ya. Satunya lagi yang di atas si Raja Wali. Nah, saudara, sing ganggu, yang suka ganggu Raja Wali itu burung gagak. Burung gagak itu elek, suaranya yo elek, wek. Gak ada burung gagak ngomongin haleluya, haleluya, gak ada saudara. Gagak itu soalnya wek, jelek, suka menghina, suka mengkritik. Wis tuwek endel, aja dirungokni. Wis tuwek mimpin pujian, aja dirungokni. Alkitab nih. Ternyata saudara. Terus gambarnya satu lagi Raja Wali dengan apa namanya burung gagak tadi. Bukan ini. Burung Raja Wali kok. Nah ini, saudara, ternyata burung Raja Wali supaya nggak diganggu gagak tadi, dia terbang semakin tinggi. Semakin tinggi terus, akhirnya gagak ini tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Saudara perhatikan baik-baik. Sebab sayap gagak itu pendek. Makanya wong suka tuwek toco itu pendek. Pikirannya nggak panjang. Tapi burung ini Raja Wali. Kenapa burung Raja Wali bisa terbang tinggi? Karena sayapnya panjang, kuat, dan didesain secara khusus sama Tuhan. Apa itu? Bisa melawan badai. Makanya orang yang suka berdoa itu tahan banting. Lek suka berdoa mogokan iki gak cocok iki mpret iki. Kena badai ambil sini. Makanya tidak kuat. Tapi kalau Raja Wali itu Pak, gambar Raja Wali yang terbang tinggi. Yang cuma satu saja itu. Oh, Raja Wali satu nggak ada. Oh, sorry, berarti belum saya kirim. Jadi Raja Wali cuma satu, saudara. Nggak ada yang ngikutin. Kenapa? Karena semakin terbang tinggi, semakin terbang tinggi, semakin terbang tinggi. Kalau nanti ada omongan yang nggak enak, saudara, langsung tutup mata, tutup telinga ini, berdoa sama Tuhan. Berarti saudara akan semakin tinggi nanti. Wih, saudara. Akhirnya apa? Nggak ada orang segini. Saya senang pepatah bahasa Jawa ngomong gini, gagak ambil tunggak mana-mana. Menang tunggak. Kenapa tunggak? Tunggak itu bambu, ya, batangnya bambu. Karena nggak punya mulut. Lek gagak punya mulut, kuat capek. Makanya itu orang sih suka gini capek-capek, boleh menang diri. Orang usah ditanggapi. Kenapa? Karena Raja Wali. Saya ingin Bapak Ibu, saudara, jujur kalau saya mau ngomong, saya menikmati kalau doa. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku cuma ingin berdoa saja, nggak ingin yang lain. Kenapa? Karena ada ini.
Nggak ada yang berusaha itu. Nggak ada yang ngerumui. Kenapa? Terbang tinggi dan gagah. Jadi kalau saudara berdoa itu gagah di hadapan Tuhan. Gak loyo. Makanya dijak doa puasa gak iso aku. Tapi ucapan syukur om yo anjing teko. Waduh. Gak nyemoni saya nabrak nih saudara ya. Kenapa ini loh? Orang yang suka berdoa ini kuat. Bukan karena orang itu kuat, Alkitab yang nulis. Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa. Saudara jangan meremehkan doa. Apalagi pelayan Tuhan tidak boleh ditawar, harus sembahyang. Kenapa? Supaya kuat. Sebab pelayan itu juga banyak gesekan loh Bapak Ibu. Saudara jangan ngomong, oh pelayan ini mesti rohani-rohani, betut pisan saudara. Kenapa? Karena balik mana masih manusia ini loh. Saya di Bibis itu hampir 27 tahun. Wih suaranya tidak enak. Kalau saudara, saya ngomong saudara pasti tahu jalan ceritanya tuh. Saya bilang, Ben, pendeta kekiran karepmu. Saya tidak ngurus itu. Yang penting saya sedang berbakti sama Tuhan, selesai. Sebab mereka sudah tahu firman Tuhan sendiri kok, urusan sama Tuhan. Makanya ojo delok kanan kiri, lihat Tuhan. Gimana caranya banyak sembahyang, nanti terbang kita tinggi. Saudara, terus Tuhan ngomong kepada Yosua, aku menyertai engkau. Buktinya apa? Saudara, kalau disertai Tuhan buktinya apa? Tuhan ngomong gini, kirim mana? Tolong gambarin mana itu. Jadi sama Tuhan tiap hari dikirim mana? Ini duduk mana? Mani, saudara ya. Loh bukan ini. Terakhir nanti ini. Kalau Yus ini serius lah gitu, ini daging. Nah ini. Jadi kenapa dikirim mana? Karena tidak mungkin orang saya nandur itu tidak mungkin dong di padang gurun kok. Kalau Tuhan sudah berjanji menyertai, mujizatnya, kuasanya juga menyertai Bapak Ibu. Buktinya ini dipelihara. Jadi masa ini ngambil tiap-tiap hari. Nggak usah mikir gini, nanti besok makan apa ya? Nggak usah mikir, kenapa? Tuhan sudah kirim, Tuhan sudah ngomong. Makanya Tuhan ngomong aja kuatir hari esok. Kenapa? Karena Tuhan sudah siapkan mana berkat bagi saudara dan saya. Harus kita menguatkan diri dengan apa? Dengan firman ini. Ini penting sekali. Terus apa lagi? Kan nggak enak makan masuk nggak ada lauk ini. Kirim tadi, burung tadi. Saya pernah sampaikan kepada saudara tuh, minta daging kenapa sama Tuhan dikirim burung? Coba dikirim sapi, mati saudara orang saya. Kebelekan sapi kan mati semua. Berat, makanya dikasih kayak gini. Dan ini penyelidikan. Ternyata burung puyuh itu kolesterol tinggi. Faktanya tidak ada yang kolesterol orang saya. Kenapa? Dengar ini. Kalau disertai Tuhan, berkat itu menjadi menjadi berkah yang luar biasa. Bukan jadi kutuk. Kalau kolesterol jadi kutuk, makanya ada banyak anak Tuhan diberkati nggak jadi berkat. Kenapa? Jadi kutuk. Ini bahaya Bapak Ibu. Nah, hari ini diingatkan lagi. Kurang apa lagi? Nggak ada air. Sama Tuhan gambarin Musa. Jadi semua itu Tuhan sudah siapkan. Makanya kalau Tuhan menyertai, wes nggak usah takut apa-apa tentang bicara makan dan minum. Pasti akan dicukupi sama Tuhan. Tidak bisa tidak itu. Ini luar biasa. Makanya Bapak Ibu, saya cukup bangga dan saya senang sekali. Jadi kita mesti ingat firman Tuhan. Harus selaras cocok dengan firman Tuhan. Sekarang yang kedua, apa firman ini? Saudara, Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Tuhan bilang apa? Yesaya 46 ayat 4. Saudara pasti hafalin. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Saudara, Tuhan ingin saudara mengakui sampai masa putih rambut saudara, saudara mengakui bahwa Yesus ini Tuhan. Nanti kalau seperti begitu, Tuhan akan gendong saudara.
Tolong gambarin yang digendong itu siapa sih yang digendong? Ini luar biasa ayat ini. Gambarin yang gendong, coba. Duduknya apa tadi? Duduk gendong ini saudara. Duduk gendong ini saudara. Penyet ini saudara ya. Yang digendong siapa? Saya mendapat ilham ini Bapak Ibu. Yang pertama yang digendong itu cucu. Kenapa cucu? Karena dicintai. Saudara mau gendong Pak Satpam? Tidak mungkin. Kenapa tidak gendong Pak Satpam? Bukan yang dicintai. Makanya kalau Tuhan gendong saudara, berarti saudara itu disayang sama Tuhan. Yang kedua yang digendong siapa? Anak. Coba. Lah, ya toh. Masa anak Pak Satpam saudara gendong? Tidak mungkin saudara ya. Mesti anak dhewe iki lho. Delok. Sing digendong, ambek sing gendong senang. Jadi Tuhan tuh senang gendong saudara, menyayangi saudara, senang. Lek saudara kerasa disayangi Tuhan, saudara juga pasti senang, bangga. Makanya melayani Tuhan gak pernah terpaksa. Kenapa? Karena sayang sama Bapa di surga, sayang sama Tuhan Yesus. Biarpun hujan-hujan datang, biarpun jauh datang, kenapa? Kembali lagi, yang punya hidup ini. Siapa lagi yang digendong? Orang yang dicintai. Iki Pak Balian nih saudara ya. Ngomong-ngomong Pak Balian nih saudara ya. Lu ya tak, si digendong yang guyu senang. Kenapa? Kembali lagi, senang, enak. Sebenarnya Tuhan tuh pengen menyenangkan saudara. Kenapa pengen gendong saudara? Supaya saudara senang. Jadi Tuhan tuh senang memberkati saudara. Makanya kita mesti cocok ambil firman Tuhan. Terus gambarnya sing abot mau. Penyet duduk ini saudara. Ini penyet ini saudara ya. Ini mesti disuntik ini saudara ya. Bukan kayak gini, ini berat. Tapi lihat Tuhan tidak berat. Kenapa? Karena Tuhan itu kuat. Wah, saudara. Jadi sekali lagi Tuhan tuh pengen menyenangkan saudara sebenarnya. Jadi supaya kuat, yang pertama tadi ya, cocok dengan firman Tuhan. Sekarang yang kedua, bicara yang benar. Yosua ayat yang ke-8. Yosua ayat yang ke-8. Yosua ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama yang ke-8. Cek 5 menit lagi ya. Masih cukup ya. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Nah, sampai di sini sebentar. Bapak Ibu, tradisi orang Yahudi itu gini. Kalau misalnya mau ibadah, mesti cerita ambil anak. Misalnya mau kemana, ke pasar Atom, ya cerita. Anak itu ceritanya terus sampai firman Tuhan. Itu maksudnya ngomong sebenar. Oh, jadi ceritanya anak sih salah. Empek mumbian kurang ajar. Loh, lah pencerita empek barang kurang ajar, enggak usah cerita kayak gitu. Enggak usah. Mesti cerita firman Tuhan ini. Taurat kalau zaman dulu. Jadi kita ngomong yang benar Bapak Ibu. Sekali dengar ya, manusia hidup dikuasai dengan lidah. Jadi ngomong yang baik. Ojo ngomong sengelek sekarang. Sama suaminya kok, gue tak bilang kok tambah elek tuh. Oh, cuma ngomong kayak gitu. Itu nyampe-nyampe no, cepat mati saudara bojone kayak gitu. Biarpun kurus kok, gue tambah ganteng hari ini. Kan gitu. Wah, suaminya jalannya malah gini saudara. Lain, kenapa? Pujian istri itu mengandung kuasa yang hebat, yang luar biasa. Oh iya toh. Jadi ini penting, kenapa ngomong yang benar sama anak juga begitu. Mulai hari ini juga ngomong sing baik sama anak. Mungkin anaknya, kamu nyuk ulang gak iso, itu nol terus ya apa? Puji Tuhan Pak, itu iso didadar. Wah, langsung gini. Oh, coba dimarahi. Sini nyuk, doa ya. Senang. Gak apa-apa nyuk. Papa dulu gak ndok kabeh. Tapi sukses. Gak boleh gitu.
ngomong yang benar. Sini nak, berkati dalam nama Yesus. Setiap hari anak saya berangkat sekolah selalu tak doakan. Kenapa? Saya ingin mempraktekkan firman Allah. Bapak Ibu, manusia hidup benar ditentukan dengan lidah. Dan banyak orang tua ngomong gini, iyo tambah tua, penyakitnya tambah oke, orangnya ayati. Ojo gawe ayat dewi. Alkitab yang ngomong tambah tua, tambah subur, tambah segar dan berbuah yang lebat, kata Alkitab. Ngomong yang baik sekarang. Saya dulu, tangan saya ini sejak corona itu tidak bisa dibuat gini. Katanya kayak apa ya istilah kedokteran, saya lupa itu namanya. Tak jamak ini dalam nama Yesus. Iso munggah, mudun, munggah, nonyo. Oh, nggak nonyo saudara ya, nggak nonjol saudara. Munggah, mudun ini bisa. Sekarang bisa. Maaf, pakai baju nggak bisa, lepasin, sakit ini. Saya praktek ini, tak ucap nih firman Tuhan. Ternyata Alkitab tidak berdusta sama sekali. Tak tunggu. Sekarang saya bisa gini semua. Waduh. Saudara perlu sekali mempraktekkan firman Allah. Kurang lebih 1 bulan yang lalu, gereja yang saya bantu ini butuh dana Bapak Ibu karena kontraknya habis. Terus gereja memang punya uang, tapi gembalanya ngajak jemaat untuk apa? Partisipasi. Jadi yowis lah. Terus saya ngomong gini, Tuhan, aku pengen kasih untuk gereja ini. Saya pengen kasih uang 1 juta. Tolong Tuhan. Saudara, jadi minggu mau dimasukkan ke kotak persembahan. Jumat itu saya khotbah di Ardiles. Ada seorang bapak, Pak Titi, salam. Dia bilang, oh salam, selamat gak ketemu. Oh iya. Nah gitu aja saudara. Tiba-tiba pulang, dia minta nomor rekening saya, dan saya dikasih 3 juta. Luar biasa Tuhan itu. Saya nangis Bapak Ibu. Jujur saya tidak punya uang 1 juta, tapi saya ingin memberi untuk Tuhan. Makanya orang semakin banyak doa, semakin banyak lihat mujizat yang terjadi dalam hidupnya ini. Jadi harus semangat berdoa. Kalau hari ini mungkin sakit-sakit ngomong, saudara diciptakan bukan untuk rumah sakit. Tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Pusing-pusing umat migran hilang. Wis, ojo sampai kepala pusing hilang. Oh bahaya saudara ya. Saudara jangan. Kenapa? Apa yang kita ucapkan? Sekarang yang terakhir. Janji kali 5 menit, nanti kan mau latihan masalahnya ya. Nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa Pak. Duh, jangan. Ya, yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir. Selain bicara yang benar, saudara, upah ini ada satu. Ini karena orang Israel, kenapa sih orang Israel itu banyak nggak masuk negeri Kanaan? Padahal Tuhan ngomong ya. Kenapa? Ini jawabannya. Coba di dalam Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 ayat 28. Bilangan pasal 14 ayat 28. Jadi gini. Katakanlah kepada mereka, jadi Tuhan ngomong kepada Musa, ngomong gini, demi aku yang hidup. Jadi Tuhan langsung ngomong kepada Musa supaya disampaikan kepada orang Israel. Apa itu? Ngomongnya gini, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Jadi orang Israel ngomong di hadapan Tuhan. Terus Tuhan ngomong gini, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ngomong apa sih? Ngomelnya apa? Pas ndak ada apa-apa, ngomong gini, wes lebih baik mati di padang gurun ini aja. Coba ayat yang ke-29 itu lebih jelas. Ayat ya. Di padang gurun ini terus Tuhan ngomong gini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ngomel ini, omongan ini Bapak Ibu mesti dijaga baik-baik. Ojo sampai maaf bicara, bersungut-sungut ngomel lagi. Diwai tugas, apa itu? Julian itu loh, jangan, tidak boleh ngomong gitu. Apa orang itu? Tidak boleh ngomong gitu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, masih dipercaya. Tolong nanti besuki ya. Aku meneh. Dan besok ini, karena bersungut-sungut tiba-tiba gak bisa jalan deh. Loh kenapa? Loh bersungut-sungut. Saya punya satu teman. Dia ngomong gini, Tuhan, aku kesel pelayanan. Ternyata betul Bapak Ibu, dia 15 hari tidak bisa berbuat apa-apa. Nangis dia di rumah sakit. Tuhan, ampuni mulutku. Aku jadi Tuhan itu nggak ini dong. Loh kamu kan pengen nggak mau istirahat ke pelayanan? Oh, betul, istirahat 15 hari. Dan dia keluar puluhan juta Bapak Ibu. Sejak itu dia berubah, Tuhan, ampuni aku mau melayani. Makanya kalau kita masih dipakai Tuhan, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi ini penting sekali. Jadi terus Tuhan ngomong, karena apa yang kamu ucapkan itu yang aku lakukan. Wes mati yang padang gurun. Akhirnya umur 20 tahun ke atas amblas semua. Maaf ya Bapak Ibu, kan saya pernah sampaikan, tiba-tiba senangnya diatur saudara sing laula itu. Aneh Tuhan tiba-tiba. Iya aneh tiba-tiba itu aturannya angel. Gini angel. Di sini enggak ada, Pak. Oh gini nggak ada ya, sini nggak ada puji Tuhan. Kini orang no, saudara ya. Kalau saya oke, saudara ya. Jadi saudara, jadi kita ini tidak boleh ngomong-ngomong itu tidak boleh. Ternyata orang tua itu memang karena merasa mungkin ya merasa punya pengalaman, merasa pinter, akhirnya gini. Zaman ini berubah Bapak Ibu. Sekali lagi zaman ini berubah. Ikuti saja. Wes ini Pak, ini wes. Aku gak gelem aku ini. Jangan. Itu bikin orang gila. Kalau kita ikuti bisa sudah jalankan. Kalau tidak bisa ngomong, aku kok gak iso ya, ciramu. Gak iso. Kalau mendelik moncong bisa itu nih. Waduh, Bapak Ibu, jadi lek kakek yang ngomel nanti salah. Saya bersyukur sekali lagi. Menikah 27 tahun tidak pernah bertengkar sama sekali. Kenapa? Karena saya belajar ngempet. Ngalah gitu loh saudara, maksudnya saudara. Kenapa? Kembali lagi, saya juga tidak pernah, benar-benar tidak pernah Bapak Ibu. Dia sabar. Kenapa? Karena saya minta yang dari Tuhan. Tuhan ojo dikasih cerewet mateng aku percaya. Saudara, waduh, gak bisa apa-apa. Jadi minta sama Tuhan itu dikasih ngomong sing baik. Saudara, saya baru tanya istri saya, ya apa seneng tak? Puji Tuhan, ya. Kemarin baru pulang dari Cina ini. Boleh tak ke Cina? Boleh. Saya bilang, lu mau mumpung cik kuat, saya bilang gitu. Duit Tuhan Yesus yang kasih. Jadi, lu Tuhan Yesus yang kasih. Tenang tak? Lu mau? Tiba-tiba baru ditinggal saudara, nelongso aku saudara. Aduh, nggak ada istri itu susah saya. 8 hari susah saya, aduh Tuhan, mungkin Tuhan. Ternyata hidup dewa saya ini Tuhan, ada anak-anak ini betul berat. Makanya Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Hidup di dunia ini berat. Makanya Tuhan, aku menyertai kamu. Kuatkan dan teguhkan hati. Yang terakhir sekarang, Tuhan bilang apa itu? Ya itu kalau sudah bicara yang benar, jangan tawar hati. Hari ini Bapak Ibu, kalau ada yang tawar hati, jangan. Kuasa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Firman. Oh dua firman. Siapa Pak? Siapa? Pak Titi doa dulu nanti. Oh iya coba kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih.
Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami menguatkan diri, karena memang Tuhan sudah berjanji menyertai kami, menyertai kami dan menyertai kami dan menyertai kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Seringkali kami tidak kuat Tuhan melayani Tuhan, capek, bosan dan menyakitkan. Tapi karena Tuhan cinta buat kami, kami terus semangat ya Tuhan. Karena kami bukan melayani manusia, kami melayani pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus sendiri. Beri kekuatan para pengurus Tuhan, beri kekuatan. Kalau ada yang mundur Tuhan jamah supaya terus semangat. Sebab jerilah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia dalam hidup ini. Terima kasih. Sekali lagi berkati Mandarin semua Tuhan. Beri kekuatan kesehatan. Istimewa juga harus sebenarkan latihan. Tuhan berkati, Tuhan tolong semua. Semua semangat karena kami lakukan untuk Tuhan. Sebab apa yang kami punya dan termasuk hidup ini adalah miliknya Tuhan. Menterkankan firman dalam hati kami semua Tuhan. Terus Tuhan, beri kami hati yang semangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik buat kami. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bangkit berdiri. Tuhan bersabda, sungguh hamba bersyukur karena Tuhan begitu memperhatikan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur kehadiran-Mu pada malam hari ini, membuat kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Kami memberi semangat lagi untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan baik. Kami bersyukur, kami semua yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan, juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sudah sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah, Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat untuk menyertai dalam perjalanan pulang, hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami dengan penuh berkat Tuhan melimpah, damai sejahtera, sukacita. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran seperti gambar kalita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang sudah menerima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.